Lain, perkenalkan nama saya Asidik Muhammad Bale, yang merupakan mahasiswa Magister Teknik Geologi ITB yang akan menjadi moderator pada acara Semat pada Jumat kali ini. Sedikit informasi bahwa acara Semat ini diadakan setiap hari Jumat dengan mendatangkan pembicara-pembicara yang inspiratif dengan materi-materi kebumian terutama keilmuan geologi. Pada kali ini kita akan mendengarkan materi dari Mas Stefanus Narendra Jati yang merupakan mahasiswa doktor Teknik Geologi ITB yang saat ini sedang menjadi dosen di Universitas Sriwijaya, itu tepatnya di Sumatera Selatan. Kemudian beliau juga menjadi peneliti IKN, kemudian menjadi kepala konsultan dan juga em, pengoleksi data open access yang nanti bisa teman-teman akses di www.3danau.com. Mungkin sebelum kita mulai, saya izin mempersilahkan untuk Mas Idam untuk memberikan opening speech, kata-kata pembuka untuk acara Semat pada kali ini. Kepada Mas Idam, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya di acara Semat. Ini acara Semat ini memang buat untuk memberikan banyak informasi ya. Jadi memberikan kesempatan kepada pembicara-pembicara yang bisa berasal dari dunia industri maupun dari mahasiswa kita, master maupun doktoral untuk memberikan memaparkan bahan tesis ataupun disertasi mereka. Jadi mudah-mudahan hari ini kita punya Mas Nalendra gitu ya. Beliau adalah mahasiswa doktor kita, akan menyampaikan ini berkaitan dengan disertasinya kan gitu ya. Jadi silakan, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua gitu ya, dalam sekarang berkaitan dengan exotic geoscience dari Lake Mahakam, dan ini bisa memberikan insight yang lebih luas. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Narendra. Silakan juga dimanfaatkan, belum banyak masukan berkaitan dengan disertasi. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, acara selanjutnya yaitu tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke materi intinya, yaitu pemaparan dari Mas Stefanus dengan topik The Exotic Geoscience of Lake Mahakam. Waktu dan tempat saya persilakan. Tes, tes. Gimana, Bu? Sini. Ini masih. Oke, sip. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Komite Seminar Jumat Semat dan kawan-kawan serta para hadirin, dan juga turut hadir juga dosen-dosen saya, Bu Astin, Pak Idam, terima kasih, serta para audiens yang hadir langsung di venue room di ruang Hilmi ini, dan juga yang hadir di virtual room, di online. Jadi siang ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan riset kami. Jadi riset kami itu, kaminya itu ada Prof. Denny, Dr. Erwin, Dr. Teng Dudi, dan juga saya. Semuanya tentang Mahakam, dan juga nanti khusus dengan Danau Mahakam seperti itu. Gimana nih? Kelihatan, Bu? Oh, ya. Oke. Eh, Mahakam sebelum ini itu familiarnya dengan delta dan juga dengan sungai seperti itu. Nah, sehingga nawacita kami sederhana sekali dalam apa yang kami sampaikan di Semat ini. Nawacitanya adalah mungkin sore ini rekan-rekan bisa terpatri
bahwa Mahakam itu juga ternyata punya danau seperti itu. Jadi learning outcome dari materi yang akan kami sampaikan sesederhana itu agar Mahakam tidak hanya dikenal dengan deltanya, tetapi juga dikenal dengan sungai dan juga danaunya seperti itu. Tentu apa yang kami sampaikan nanti ada keterkaitannya juga dengan sungainya dan juga dengan deltanya. Ya, ini salah satu, aduh, terlihat nggak ya kalau di Zoom? Ini salah satu kemarin, jadi Semat ini ternyata publikasinya juga meriah sekali. Saya kaget kemarin di grup alumni kami, ini salah satu pemantik, jadi ada yang mempertanyakan Mahakam memang punya danau, atau danau yang dimaksud Mahakam itu apakah danau deltanya atau danau, bahkan ada yang menganggap jangan-jangan ini typo antara maksudnya adalah delta tapi ternyata danau dan sebagainya seperti itu. Bahkan sampai rekan saya ada yang mengambil modelnya sehingga ada yang beranggapan bahwa danau yang nanti kita diskusikan ini adalah danau yang ada di interdistributary channelnya yang di deltanya seperti itu. Banyak yang beliau menganggapnya juga demikian. Terus akhirnya saya merespon sebagai tanggung jawab akademik sekaligus secara naratif agar sebagai pemantik untuk mereka-mereka yang ingin melihat Danau Mahakam, ingin memahami Danau Mahakam, ikut tergabung dengan di Semat ini seperti itu. Semat atau Semat ini? Semat, Bu. Oh ya, seminar Semat di Semat ini. Tapi secara garis besar rekan-rekan kami ini semua ternyata sepakat bahwa mereka mengapresiasi dengan Semat. Jadi ada yang beranggapan Semat luar biasa, terus rutin setiap Jumat, itu hybrid lagi mengagumkan. Kemudian berikutnya juga Semat ini mengagumkan luar biasa dan sebagainya. Jadi ini testimoni dua di antara beberapa terkait Semat ini seperti itu. Semoga ini jadi suplemen untuk energinya Bu Astin dan kawan-kawan yang sudah mengutak-atik dan juga untuk keberlanjutan Semat ini seperti itu. Kalau kemarin juga teman saya di Unhas nelpon Pak Ilham itu dengan bahasa Bugisnya, dia bilang bahasa Timurnya, dia bilang bahasanya Pak Ervin, sakagum itu sama Semate. Terus intinya dari Pak Ilham resisten dan bukan komitmen, konsisten seperti itu. Jadi mungkin kita applause dulu buat teman-teman di Semat. Ini yang online juga harus applause ini terhadap bagaimana teman-teman di Semat bisa terus konsisten dan resisten kalau bahasanya Pak Ilham seperti itu. Oke, berikutnya. Ya, jadi ini outline saya ada 5 teman-teman sekalian. Jadi nanti mungkin kalau yang di online ada nge-lag atau apa, mohon diinterupsi, nanti akan di notif oleh Mas Sidik sebagai moderator. Di outline saya ada 5 agenda hari ini. Jadi satu agenda itu paling tidak sekitar 50 menit seperti itu. Jadi kalau 5 agenda kita bisa sampai buka untuk menikmati Semat ini. Enggak, jadi mungkin sekitar memang banyak gambar, cuma nanti saya next ya, supaya kadang gambar tersebut kalau dalam presentasi itu bisa sebagai bahan contekan. Kalau misalnya pada saat sesi diskusi itu ada yang mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan liar yang itu, jadi akhirnya saya perlu contekan dari gambar-gambar. Tapi secara garis besar itu ada 24 slide substansi dari 35, sehingga waktunya berapa menit ini Pak Mas Sidik? Sejam. Oh ya, cukup luang seperti itu. Kalau sejam nanti, kalau sejam dari panitia nanti saya bonusin video untuk kita jalan-jalan ke Mahakam selama 2 menit seperti itu. Nanti ada video liputannya. Ya, ini outline yang pertama rekan-rekan. Saya pakai ini berarti ya. Oh, bentar. Oh, bisa, Bu. Oh, nggak tahu. Iya, berarti saya pakai pointer ini aja. Oh,
Di sini nggak masuk ini Pak. Iya. Iya. Di sini nggak ada Pak. Sebentar ya teman-teman. Ini. Aduh, nggak bisa Bu. Nggak bisa. Iya, nggak apa-apa deh Bu. Saya pakai pointer ini aja. Ya, ya, permisi Pak. Ya, tes. Sudah, oke. Sudah bisa Bu Ari. Tes. Ya, saya lanjutin, izin teman-teman. Jadi yang di kanan ini adalah wujud dari yang katanya Mahakam tuh. Jadi ini di sebelah kanan ini, oke. Kemudian secara morfografi, jadi terbagi menjadi 3 Mahakam ini. Upstream atau yang di daerah hulu itu berupa, kita lihat dari tingkat apa nih, portioningnya dari berupa perbukitan, pegunungan dan sebagainya. Kemudian sungainya itu relatif lurus, bukan relatif lurus. Dia memang berkelok, tapi dia tidak apa namanya, tidak berpotensi untuk kredit atau anastomosing dan sebagainya seperti itu. Kemudian pada bagian berikutnya, bagian sentral. Jadi teman-teman geosaintis menyebutnya sentral, subdas sentral. Namun kalau ada juga teman-teman engineer lainnya menyebutnya dengan Maidel Mahakam seperti itu. Jadi sentral ataupun Maidel Mahakam itu morfografinya dia lowland, kemudian dia ada di sini dia lowland, kemudian karakter sungainya itu meander, bahkan braided stream seperti itu. Terus kita lihat dari kenampakannya di sini, jadi dia seperti berkelok dan juga bahkan ada yang teranyam dan sebagainya seperti itu. Kemudian bagian hilir, nah ini yang sering dikenal dengan yang sering diumum bagi rekan-rekan sekalian itu adalah di daerah hilirnya adalah berupa membentuk visual modern sebagai delta atau yang dikenal dengan delta Mahakam. Berikutnya secara general aliran Sungai Mahakam ini mengalir ke arah tenggara. Jadi kalau di ini ke arah tenggara.
Kemudian pada bagian tengah, di bagian sentralnya, itu terjadi perubahan arah aliran atau anomali. Dia mengalir ke arah timur laut, seperti itu. Kemudian setelah itu kembali lagi mengalir ke arah tenggara secara general, seperti itu. Sehingga yang menarik bagi kami adalah di sepanjang perubahan arah aliran tersebut hadir 3 danau besar. Jadi ada Danau Jempang, Danau Melintang, dan juga Danau Semayang. Dan uniknya adalah kehadiran danau-danau tersebut itu di bagian Subdas Mahakam Sentral itu ternyata memiliki pola. Polanya adalah di sepanjang anomali perubahan arah aliran, jadi bukan bergeser ya. Kalau bergeser ataupun arah alirannya bergeser ataupun tidak, itu mungkin nanti bagian berikutnya seperti itu. Tapi kami lebih menyebutnya dengan terjadinya arah perubahan atau anomali perubahan arah aliran yang hadir dengan 3 danau besar di sepanjang perubahan arah aliran. Yang pertanyaannya, kenapa kok setelah danau yang terakhir ini dia kembali lagi ke arah tenggara seperti itu? Atau pertanyaan yang mungkin belum bisa kami jawab, kenapa kok di sepanjang aliran yang normal ini yang ke tenggara tidak hadir danau? Nah, itu mungkin kami belum bisa menjawab karena concern kami belum ke arah sana seperti itu. Kami masih untuk di sekitar danau di perubahan arah alirannya saja kami belum selesai. Berikutnya tadi saya menyinggung di Giant Lakes, ada juga yang bilang the large lake dan sebagainya. Terkonfirmasi dari dimensinya. Jadi untuk Danau Jempang ini sekitar 15.000 hektar, mungkin sebesar 15.000 hektar itu kalau Kota Bandung itu 16.000 hektar seperti itu. Jadi sebesar paling tidak sekitar Kota Bandung seperti itu satu danau di Danau Jempang. Kemudian nanti ada Danau Melintang 11.000 dan Semayang 13.000. Jadi secara keseluruhan itu sekitar hampir 50 ribuan hektar. Jadi mungkin sebesar DKI Jakarta mungkin. DKI Jakarta kan sekitar 60 ribu hektar dan sebagainya. Begitu rekan-rekan. Jadi pertama posisi ataupun lokasi di mana sih Danau Mahakam itu seperti itu. Kemudian apa uniknya dari Danau Mahakam tersebut seperti itu. Jadi dia mengalir di sepanjang perubahan arah aliran dan posisinya adalah di Subdas Mahakam Sentral. Jadi mungkin kalau rekan-rekan saya yang kemarin Pak Mas Benyamin dan sebagainya itu yang menganggap bahwa ini interdistributary channel atau bagian dari prograding atau retrogradingnya Delta, itu mungkin kami belum sampai sejauh sana, tapi secara posisinya agak jauh ke arah hulu dari Delta tersebut dan sebagainya. Dari morfografi ini juga unik. Jadi posisi 3 danaunya ini berada bahkan sampai minus di sekitar 2 sampai minus sea level seperti itu, dan sehingga di bagian tengahnya itu membentuk seperti pola saddle seperti itu. Saddle karena ke arah hilirnya lagi ternyata masih ada tinggian-tinggian seperti itu. Dan kalau di peta sana itu tapi itu bahasan-bahasan kemarin mengenai signifikan dan sensitivitasnya terkait IKN. Tapi kalau kali ini bagaimana IKN itu nanti kita diskusikan di lain waktu. Oke, sehingga kami coba sketch seperti itu. Jadi ini secara garis besar posisi dan kehadiran Danau Mahakam tersebut. Jadi Mahakam River, kemudian pada saat perubahan arah aliran ke arah timur laut hadir 3 danau besar tersebut. Kemudian ketika mengalir lagi normal ke arah tenggara, siokianya seperti arah umumnya, terus ternyata sudah tidak terbentuk atau tidak hadir danau-danau Mahakam tersebut seperti itu. Dan kalau saya section dari hulu ke hilir, kalau yang di bawah adalah map view seperti itu. Kalau di bagian atas ini adalah secara simplified sectionnya, ini di daerah hulu ini rural area, tapi rural area itu
15 atau 20 tahun yang lalu, aktualnya di sekarang itu sudah seperti mining village, karena banyak perusahaan-perusahaan tambang di daerah Kota Bangun dan Melak dan sebagainya seperti itu. Kemudian ini Danau Jempang, kemudian mengalir lagi masuk ke Melintang dan juga Semayang. Kemudian teman-teman government di Kalimantan Timur itu sering menyebutnya dengan istilah Danau Kaskade atau kasket, itu kan seperti berurutan, dan di hilirnya itu adalah urban area. Aktualnya di sini ada kota Samarinda, kemudian kota Tenggarong seperti itu. Jadi semoga dengan sharing session kali ini kami juga bisa membuka kasana bagi rekan-rekan kalau ingin melakukan riset lebih ke di luar bidang kami seperti itu, apakah pengembangan wilayah dan teman-teman dari sipil dan sebagainya seperti itu. Oke, kembali lagi. Jadi ini secara keruangan. Jadi based on tektonostrut ini, kalau gambar yang satu ini, jadi ternyata sudah hadir Pak Mos dan Pak Chamber tahun 99 secara regional Kalimantan juga. Ternyata beliau sempat atau bahkan menggambarkan 3 danau tersebut. Kalau saya lihat di di depan ruangnya Pak Aswan itu juga peta geologi Indonesia, tergambar juga 3 danau tersebut seperti itu. Itu menggambarkan bagi kami, oh ternyata signifikan dari segi lingkup keruangan di geologi seperti itu. Nah, menurut Mos and Chamber ini 3 danau atau Danau Mahakam ini berada di Cekungan Kutai, di Lower Kutai Basin. Kemudian ini box ini menggambarkan untuk gambar yang kedua, feature kedua, seperti itu. Feature kedua ini secara sectionalnya, cross sectionnya dari Pak Satyana 99. Ini garis sectionnya yang merah. Jadi dari sini itu juga menggambarkan bahwa ternyata kehadiran endapan danau itu sudah sejak Pliopleistosen seperti itu. Jadi Pak Satyana mengutip itu. Kemudian dari box ini kemudian dan di box ini itu menunjukkan box hijau gambar 2 ini menggambarkan di gambar yang ketiga seperti itu. Jadi untuk gambar ketiga ini secara kompresional, fase kompresional itu ketika Samarinda antiklinorium atau antiklinorium Samarinda yang ini terjadi proses pengangkatan seperti itu yang bisa menyebabkan penyempitan atau penyumbatan aliran Sungai Mahakam. Jadi yang awalnya Sungai Mahakam mengalir luas, terus kemudian ada proses upliftingnya Samarinda antiklinorium, ternyata itu tidak hanya jadi barrier, tapi ternyata mengalami penyempitan seperti itu. Kalau saya aktualnya waktu itu dicontohkan sama dosen saya, ketika main di selang kita sempitkan, jadi airnya lebih kencang. Jadi volume profilnya makin menyempit seperti itu. Ada yang lolos, tapi kemudian ada juga yang membalik, atau kami menyebutnya dengan backwash effect seperti itu. Jadi ada keterlambatan mengalir antrian, jadi ada yang mengalir, ada yang juga yang lolos seperti itu. Nah, sementara itu hipotesis kami seperti itu. Jadi menurut Mos and Chamber seperti itu. Jadi sungainya sudah ada zaman dulu, bahkan wadahnya juga sudah terbentuk sejak Pliopleistosen seperti itu, sehingga lebih dulu sungainya, kemudian berikutnya adalah Samarinda, proses upliftingnya Samarinda antiklinorium seperti itu. Dan ini sangat saling keterkaitan. Ya. Kemudian akhirnya kami menggambar, mensketsa juga secara sederhana. Jadi kami kurasi dari morfografinya tadi, kemudian dari Pak Satyana, kemudian dari Pak Mos and Chamber dan sebagainya. Kemudian kami kurasi dan kami buat simplified geological modelnya. Jadi ada 7. Yang pertama itu secara pengendapan sungai atau aliran sungai. Jadi di hilir ini ada barrier yang berupa morfologi tinggian atau punggungan seperti itu. Kemudian yang dikenal dengan Samarinda antiklinorium Samarinda, kalau tempat saya
ada sungai besar juga, Sungai Musi. Saya dinas di Sumatera Selatan, itu ada sungai juga, hanya saja di hilirnya tidak ada barrier, tidak ada tinggian seperti itu. Jadi dia mengalir saja seperti itu. Kemudian kalau di sini juga ada Citarum dan sebagainya. Nah, di Mahakam ini, Sungai Mahakam ini, sehingga aliran sungainya di hilir ternyata ada barrier. Itu yang mungkin erat kaitannya nantinya kita diskusikan terkait dengan bagaimana genetik dari Mahakam Lakes-nya tersebut. Kemudian yang kedua, antiklinorium ini mempengaruhi anomali perubahan arah aliran seperti itu. Jadi sementara pengangkatan ini selain sebagai barrier juga membuat bagaimana arah aliran itu berbelok dan sebagainya, mencari berbelok ke timur laut dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang ketiga, di sepanjang anomali perubahan arah aliran ini, yang tadi yang saya singgung di pertama, sepanjang anomali arah aliran tersebut, sungai tersebut hadir fenomena danau besar, kemudian yang dikenal dengan 3 danau. Jadi, nah ini, jadi di sepanjang arah anomali perubahan arah aliran ini ternyata hadir danau besar yang kemudian disebut dengan 3 danau. Kemudian setelah menembus Punggungan, jadi membentuk pola delta yang ideal. Jadi Sungai Mahakam ini tergambarkan juga di sini, di sini ada Punggungan folded ridge. Terdengar Mbak suara? Oh, ya. Mampu menembus folded ridge-nya seperti itu, punggungan-punggungan lipatan, dan kemudian membentuk delta Mahakam di bagian hilir. Jadi keterkaitannya danau dengan delta ini dipisahkan oleh antiklinorium Samarinda tersebut. Jadi setelah melewati sungai tersebut mampu melewati antiklinorium Samarinda, punggungan-punggungan tersebut, baru kemudian Sungai Mahakam membentuk deltanya seperti itu. Kemudian Sungai Mahakam dengan stadia dewasa, alirannya menembus punggungan antiklinorium atau teman-teman art scientist menyebutnya sebagai antecedent type seperti itu. Jadi sungai-sungai tipe antecedent. Jadi Sungai Mahakam dulu saya mengenalnya tipe antecedent itu di Kebumen atau di Karangsambung. Ternyata di Mahakam juga sementara ini disimpulkan sebagai antecedent karena dia mampu menembus punggungan lipatan seperti itu. Kemudian berikutnya antiklinorium dan antecedent tersebut tersingkap yang sudah kita kenal sekarang adalah banyak lapisan batu bara, coal mining industry dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, Sungai Mahakam yang beredit tadi, kemudian yang meander tadi itu proses sedimentasi yang ideal untuk reservoir karena ada penumpukan reservoir yang tebal seperti itu. Bahkan Samarinda antiklinorium ini bisa dapat menjadi beberapa trap, menghasilkan banyak trap seperti itu sehingga membentuk petroleum system yang baik, tapi kita tidak mengarah ke arah sana. Demikian rekan-rekan, jadi Mahakam area, jadi area Mahakam ini sangat komplit bagi kami karena yang pertama itu sungai sebagai wilayah sungai dan das. Jadi kalau hierarkinya adalah wilayah sungai, kemudian nanti di dalam wilayah sungai itu nanti ada das, kemudian nanti di dalam das ada subdas dan sebagainya. Jadi Sungai Mahakam sebagai wilayah sungai dan das. Kemudian yang kedua, sungainya sangat dinamis, meandering dan braided. Kemudian yang ketiga, sungainya membentuk delta di hilir. Dan yang keempat, sungainya mampu menembus punggungan-punggungan lipatan yang kemudian termnya disebut dengan antecedent. Kemudian yang kelima, sungainya memiliki anomali perubahan arah aliran dan membentuk giant lake seperti itu. Jadi yang kemudian dikenal dengan hadirnya 3 danau Mahakam atau teman-teman pemerintahan nyebutnya sebagai Danau Kaskade Mahakam seperti itu. Jadi ini ada liputan kami juga ketika di lapangan, nanti kami di akhir ya Mas Moderator, tolong diingatkan untuk kita jalan-jalan selama 2-3 menit ke Mahakam seperti itu. Ya. Ini bibliometrik, jadi studi bibliometriknya sederhananya
ketika saya men-search mengumpulkan beberapa artikel terkait lag morfometri Mahakam seperti itu, ketika saya klik di lag seperti itu belum terhubung terkait dengan morfometri seperti itu. Dan ketika saya klik di morfometri dia belum terhubung dengan danau tersebut. Bahkan juga Mahakam morfometri Mahakam juga belum karena di sini ada keyword Mahakam dan kemudian Mahakam lagi mana nih? Mahakam Delta dan sebagainya, sehingga ini riset-riset yang sudah sering dilakukan oleh previous studies. Mahakam kebanyakan risetnya adalah Mahakam Delta, Mahakam River dan sebagainya. Kemudian terkait dengan morfometri itu masih belum, dan juga bahkan morfometri danaunya juga belum seperti itu. Jadi semoga ini bisa menjadi kontribusi ilmiah dari kami. Selain itu ternyata pemerintah pusat sudah concern karena pemerintah pusat melalui Perpres tahun 2021 itu sudah mengeluarkan Perpres terhadap 15 danau nasional seperti itu, tentunya Danau Toba, Danau Kelimutu, dan Danau Poso, danau lain ada 15 danau, diantaranya adalah Danau Kaskade ini, Danau Mahakam ini, itu ternyata sudah tertuang dalam Perpres dan dianggap untuk dilakukan penyelamatan danau prioritas nasional seperti itu. Ya, ini mind map-nya. Jadi kami saat ini banyak bermain di quaternary awalnya, tapi ternyata begitu kami menganggap quaternary ternyata erat kaitannya juga dengan material-material tersier seperti itu. Kemudian pada sebelum-sebelumnya kami bermain di tersier terkait dengan antiklinoriumnya, kemudian bagaimana cool bearing formation dan sebagainya. Dan saat ini di seminar ini dan ini bagian dari mind map, ini adalah kontrol kerja kami agar kami tidak terlalu fokus di satu bidang, tapi juga akan mengkaitkan atau saling menghubungkan dengan model-model yang kami bangun seperti itu. Jadi saat ini kami baru sampai di mekanisme dan genesisnya tiga danau Mahakam ini. Ke depan kami nggak tahu mampu atau tidak, tapi kami akan mencoba untuk mengarah ke pola dan prediksinya. Jadi prediksi pola ke depan bagaimana, terutama di danau, apakah danaunya itu semakin ke timur atau semakin ke selatan atau menyatu dan sebagainya seperti itu. Itu yang mendatang. Tapi paling tidak oleh-oleh yang kami ceritakan siang ini itu adalah bagaimana mekanismenya dan genetiknya di tiga danau Mahakam tersebut seperti itu. Ini juga mind map kami. Jadi untuk kami dalam kontrol kerja kami, jadi dari ada data akuisisi, validate and verify data, dan analisis modeling dan seterusnya. Oke, ini adalah outline yang kedua. Jadi terkait dengan aspek hidromorfometri. Jadi kami mengawali kerja kami melalui seamless access dengan beberapa imageries, diantaranya menggunakan Landsat, kemudian menggunakan Sentinel dan sebagainya untuk membuat komposit. Awalnya kami melihat apakah apakah danau ini mengalami pergeseran atau statis atau dinamis atau bagaimana seperti itu. Tapi hasilnya ternyata danau tersebut tidak berpindah, tapi ternyata mengalami dinamikanya adalah dinamika perluasan dan juga nanti pergeseran. Nah, sehingga kami melakukan pengukuran secara spasial, spatial assessment seperti itu dengan menggunakan sinuosity. Jadi kami ukur derajat kelengkungan dan panjangnya, awalnya bagaimana dan sebagainya. Kalau teman-teman tektonik biasanya melakukan hal serupa juga, cross balancing dan restorasi biasanya di daerah-daerah kompresi seperti itu untuk mengukur seberapa intens deformasi yang bekerja di lokasi tersebut. Kami juga seperti itu. Nah, berikutnya adalah yang kanan adalah dari Konos Imageries, itu di sungainya banyak sekali ternyata oxbow lag, bahkan abandoned channel-nya seperti itu. Saya pakai ini. Abandoned channel-nya yang begitu juga rekan-rekan, danau Mahakam seperti itu. Oh, berarti ini dianggap sebagai oxbow lag-nya seperti itu. Ternyata bukan, teman-teman. Nanti kita lihat. Dan di sana juga banyak oxbow lag atau abandoned channel-nya dan sebagainya seperti itu.
di sekitar itu. Tapi yang kita obrolin di sini adalah bukan produk dari Oxbow Lake, tapi memang produk-produk dari danau tersebut seperti itu. Kami melakukan kuantifikasi agar lebih karena saya agak menghindari perdebatan sebenarnya. Jadi makanya saya coba untuk kuantifikasi seperti itu. Itu dengan formula untuk menganalisis morfometri seperti itu. Kemudian yang tadi adalah morfometri sungainya, kemudian yang ini adalah morfometri danaunya. Jadi awalnya adalah morfometri, kalau yang ini morfometri danau itu seperti kami mengukur wadahnya atau kami mengukur baknya seperti itu. Jadi kami ukur baknya seperti itu. Kalau yang sebelumnya itu kami mengukur air yang mengisi bak ini seberapa banyak seperti itu. Dan nanti kami melakukan water balance-nya seperti itu. Ini hasil pengukuran dan juga kami melakukan studi ini untuk di danaunya. Jadi komparasi di tahun 2010 dan 2020. Kenapa kok 2010? Padahal sebelumnya kami coba ada yang di tahun dari tahun 1990 di sini. 1990 hanya saja untuk batimetri kami memiliki keterbatasan di 2010 seperti itu. Makanya kemarin juga ada diskusi dengan rekan saya, beliau apakah ini seperti Yangtze River yang di China sana seperti itu ya. Tapi menurut saya Yangtze terlalu ideal, karena terlalu idealnya karena jejak purbanya terlihat jelas dan sebagainya. Mungkin bukan karena Yangtze-nya, tapi mungkin karena investasi pengadaan data di negara tersebut lebih besar dan juga dibuka secara luas sehingga banyak researcher melakukan kajian-kajian yang lebih itu. Sedangkan kami itu tanpa mengecilkan itu, akhirnya kami juga melakukan dengan beberapa akses yang sementara ini kami baru bisa mengakses di tahun 2010. Dan selama 10 tahun, 2010 dan 2020 ternyata itu juga banyak perbedaan. Selain perubahan atau teman-teman melihatnya menyebutnya dengan pendangkalan, tetapi selain itu adalah di tahun 2010 terjadi dasar danaunya itu bifurkasi seperti itu. Jadi kekasaran, contoh seperti tahun ini. Jadi ini kemudian kedalaman sampai di 8 meter, 7,8, tapi di tahun 2020 di Danau Melintang itu hanya sampai di 3,5 meter seperti itu. Dan yang menarik tidak hanya perubahan depth-nya atau delta depth-nya, tapi itu juga yang menarik adalah bagaimana kondisi di dasar danau tersebut ternyata mengalami bifurkasi seperti itu. Begitu juga yang ini, dan juga berikutnya tahun yang Danau Semayang juga demikian, malah lebih ekstrim seperti itu. Begitu rekan-rekan, dan ini kajian kami coba analisis secara statistikalnya seperti itu. Berikutnya adalah outline yang ketiga. Jadi yang ketiga ini adalah morfotektonik seperti itu, karena ini adalah PR kami pada saat seminar sebelumnya, karena pada saat sebelumnya itu kami menganggap di Danau Mahakam dan sekitarnya itu ini pasif ini, karena ternyata pasif karena di sana banyak alluvial deposit seperti itu. Tetapi kami mendapat masukan insight dari rekan-rekan yang mungkin di daerah sana secara surface itu masih pasif seperti itu. Tetapi coba misalnya alluvial depositnya itu diangkat atau dibuka seperti itu, bagaimana bawah dari atau wadah dari Danau Mahakam tersebut atau di sekitar Danau Mahakam tersebut. Dan ternyata sebelum kami analisis, kami juga terkonfirmasi dari Moss and Chamber tadi dan juga Pak Satyana, ternyata di bawah danau tersebut sudah muncul sejak Eocene itu sudah muncul akibat dari inversi, jadi sudah muncul half graben seperti itu, sudah terbentuk half graben. Akhirnya kami melakukan analisis morfotektonik itu untuk bukan memvalidasi pekerjaannya Pak Satyana ya, tapi kami coba untuk mengkonfirmasi secara self confirmation. Itu ternyata dari 14 subbasin itu ternyata semuanya modern tektonik, moderate tectonic activity-nya, hanya satu di low tectonic
itu kami himpun atau kami ukur dari salah satunya adalah dari bagaimana faktor asimetri, kemudian drainage density, jadi kerapatan sungai yang mengalir masuk di sekitar danau dan di Sungai Mahakam itu kami ukur juga drainage, kemudian bifurkasi ratio, bahkan sampai juga hypsometric curve-nya seperti itu. Dan akhirnya ternyata dari komponen-komponen tersebut memberi informasi bagi saya ternyata memang di sana moderate tectonic active dan sebagainya. Ya, kemudian outline yang keempat terkait dengan hidrodinamik, ini terkait pengadaan data, kami juga bagaimana perilaku alirannya seperti itu. Jadi dari untuk akses data rainfall dan untuk bagaimana sumbangan air yang mengalir di sungai dan yang masuk ke Sungai Mahakam tersebut seperti itu. Ini terkait dengan rainfall-nya seperti itu, dan akhirnya saya mencoba untuk melakukan hydraulic simulation, simulasi hidrolika, dan ini yang menjadi salah satu temuan kami, karena dari simulasi ini sayangnya nggak bisa di play nih. Ini dari simulasi ini aliran air dari sana, di sini ada Danau Jempang, kemudian di sini ada danau, ini Sungai Mahakamnya, Danau Melintang, dan ini Danau Semayang. Jadi aliran ini mengalir pertama kali itu ternyata masuk ke Danau Jempang, kemudian mengalami turbulensi seperti itu di sini, dan berikutnya aliran tersebut mengalir mengalir melalui sungai, dan juga ada yang menjadi produk floodplain-nya dan masuk ke arah Danau Semayang dan Danau Melintang seperti itu. Jadi dari simulasi saya utak-atik, tahunnya saya perlama dan sebagainya, kurang lebih hasilnya demikian. Jadi terkait dengan mekanisme sementara ini itu ada dua. Pertama kali Danau Jempang dulu, kemudian berikutnya bukan berurutan Danau Semayang dan Danau Melintang. Jadi Danau Semayang dan Melintang itu menjadi satu kesatuan seperti itu. Jadi pertama kali dari simulasi aliran itu Danau Jempang, kemudian berikutnya Semayang dan Melintang ini menjadi satu kesatuan danau seperti itu, danau besar. Ya, akhirnya ini tadi yang saya sampaikan untuk dengan simplified equation untuk melihat water balance di masing-masing danau. Ini outline yang kelima, sebentar lagi selesai berarti, dan ini yang menjadi puncak dari atau ingin yang kami sampaikan dari bagaimana eksotisnya geoscience di Danau Mahakam tersebut seperti itu. Jadi yang kelima ini terkait dengan apa ini namanya, dengan outputnya. Jadi fluvio-tectonic evolution, fluvio-tectonic ya seperti itu. Jadi ada berapa ini? Ada 3 seperti itu. Jadi ada 3. Yang pertama itu keberadaan danaunya. Jadi saya ke situ terus. Keberadaan danaunya. Jadi anticlinorium ini ada anticlinorium ini sebagai barrier, morfologi barrier. Jadi mungkin kalau tidak ada anticlinorium mungkin saja tidak terbentuk danau, ataupun mungkin danaunya hanya danau-danau yang berada di sekitar tepi atau produk-produk osbolek seperti itu. Tapi karena ada anticlinorium tersebut, sehingga itu yang menjadi morfologi barrier terhadap aliran Sungai Mahakam. Kemudian sehingga dampak perilaku aliran tersebut Dan Mahakam dimasukin di seminar internasional, Cok. Anticlinorium Samarinda. Iya, Bos. Bung. Belum gabung. Oke, siap. Sampai mana tadi? Oh ya, tadi sampai anticlinorium Samarinda kata orangnya tadi. Nggak tahu itu siapa. Ya, jadi anticlinorium Samarinda, Mas. Jadi anticlinorium Samarinda tersebut ternyata memberi dampak terhadap perilaku aliran, terutama aliran Sungai Mahakamnya, sehingga terjadi penyempitan hingga terjadinya backwash. Kami tidak lebih jauh ya, tapi secara kasat mata kalau secara hidrodinamika itu bisa saja delta yang terbentuk di hilir itu karena derasnya, karena salah satunya adalah penyempitan. Jadi kalau di selang itu, jadi kalau kita sempitkan, jadi alirannya lebih kencang seperti itu. Tapi kami tidak mengarah ke sana, kami melihat di sebelum terjadinya di belakang penyempitan tersebut seperti itu. Sehingga
terjadi atau terakumulasi pada pola sinklinorium atau basinal seperti itu. Jadi mana tadi? Ini. Jadi ini terjadinya penyempitan, kemudian terjadi backwash, kemudian tumpukan-tumpukan aliran tersebut terakumulasi pada pola sinklinorium atau sinklinal basin yang terbentuk dari akibat dari inversi Eocene half graben-nya ini seperti itu. Sehingga kontrol geologi terhadap anomali perubahan arah aliran sungai tersebut, jadi tektonik uplift-nya, jadi pengangkatan Samarinda anticlinorium tersebut berdampak pada river piracy. Jadi ada pembajakan lah, istilah scientific term-nya itu river piracy. Jadi ada pembajakan sungainya seperti itu. Kemudian yang kedua rekan-rekan terkait dengan anomali arah aliran Sungai Mahakam seperti itu. Jadi waktu itu ada pada saat saya ujian juga, kenapa kok alirnya ke misalnya itu ada anomali perubahan arah aliran, kenapa kok ke timur laut, kenapa kok nggak ke mana ini, barat daya seperti itu. Pertanyaan dari Profesor Sipil agak liar, tapi saya 1 tahun baru bisa menjawab hal tersebut seperti itu. Dan akhirnya insya Allah sudah terjawab, sehingga anomali arah alirannya tersebut, anomali arah aliran Sungai Mahakam itu, jadi dia yang tadinya ke arah tenggara, kemudian anomalinya ke arah timur laut, kemudian kembali lagi ke tenggara seperti itu. Jadi kenapa kok ke tenggara? Kalau anomali arah aliran nggak masalah. Pertanyaan Profesor Sipil tersebut, kenapa kok nggak ke barat daya seperti itu? Tapi ternyata mengalirnya ke arah timur laut, ternyata bukan rentan, ternyata bukan sensitif, ternyata terkait dengan morfologi bawahnya. Jadi terkait dengan morfologi dasar dari dasar danaunya seperti itu. Yang mana ini ada gambar 4 saya sketch, kemudian saya konsultasi dengan Pak Alven juga seperti itu. Yang pertama saya bilang range fault seperti ini, ternyata ditolak, nggak masuk ini secara tektonik settingnya dan sebagainya, masuk ini range fault dan sebagainya. Dan akhirnya saya mendapatkan input data sekitar 43 drill log seperti itu. Saya modeling dengan Leapfrog seperti itu. Jadi dari general visualnya telah membentuk sinklinal seperti itu. Jadi polanya lebih seperti ini. Jadi kalau kertas itu jadi sinklinnya dan sinklin plunging. Jadi dia sinklin kemudian plunging. Nah, inilah mungkin yang membawa gravitasi arah aliran mengarah ke timur laut seperti itu. Jadi yang di sini apa di sini? Oh, di sini. Nah, ini rekan-rekan. Jadi mengarah ke aliran ini ternyata ya pengaruh dari, bukan pengaruh surface atau perilaku aliran di surface-nya, tapi ternyata pengaruh dari gravitasi morfologi dasar cekungan tersebut. Ternyata di sini ada sinklinal plunging yang miringnya ke arah sana seperti itu. Kemudian itulah yang akhirnya terjadi penumpukan arah aliran untuk di surface-nya di daerah di sepanjang anomali perubahan arah aliran tersebut seperti itu. Dan akhirnya dari modeling tersebut kami juga mendapatkan hand surface, data pengukurannya, hangline dan sebagainya. Derajat plungingnya hanya 7, sementara ini sih hanya yang kami ukur hanya 7 derajat seperti itu. Begitu rekan-rekan. Jadi kontrol geologinya terhadap anomali perubahan arah aliran sungai tersebut itu adalah sinklin asimetri menunjam seperti itu. Itu dari support data teman-teman di mining industry seperti itu, ada 43 dan saya modelkan dengan Leapfrog. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan 5 menit lagi teman-teman. Saya coba percepat. 5 menit dikurangi, kita kan mau jalan-jalan Mas. Jalan-jalan ke Mahakam 2 menit, berarti 3 menit lagi Mas. Tolong di reminder. Ya, jadi ini yang ketiga. Jadi yang ketiga ini tahapan terbentuknya danau. Jadi tadi dari dari simulasi hidrolika itu dinamika aliran pada kelok sungai seperti itu yang tadi, yang mana ini? Nah, yang ini, oke. Ini ternyata membentuk bukan dua fase ya.
mungkin bisa jadi 2 danau. Meskipun produknya yang sekarang yang saat ini itu adalah 3, tapi pada saat masa lampau itu ternyata 2. Jepang dan di kanan sungai dan juga di kiri sungai, seperti itu. Ya, oke. 3. 3. Ya. Kemudian sebenarnya data isotop ini juga saya juga memiliki data isotop itu juga merespon dengan 2 fase seperti itu. Tapi data isotop ini belum saya utak-atik, belum saya analisis, masih plotting saja. Tapi sementara ini itu menunjukkan juga 2 fase, yang mana di sini adalah danau Jempangnya, kemudian isotop air di sini ini danau Melintang dan danau Semayang, seperti itu. Jadi danau Melintang dan Semayang terakumulasi di sekitar satu titik tersebut, seperti itu. Sehingga fase pertama adalah terbentuk danau Jempang. Fase kedua terbentuk danau Melintang dan Semayang, masih jadi kesatuan. Oke. Kemudian yang fase 3 ini adalah pemisahan 2 danau tersebut menjadi danau Melintang dan danau Semayang. Itu mungkin dampak dari proses sedimentasi fluvial yang menyerupai mekanisme delta ini. Ini juga insight. Saya juga baru ini. Jadi makna atau hikmahnya dari forum-forum ilmiah itu ternyata kami mendapatkan insight yang yang konstruktif seperti itu. Jadi tidak hanya bertanya saja, tapi ada curiosity-nya. Akhirnya ternyata benar. Ternyata benar. Dan sementara ini kami simpulkan fase ketiganya itu adalah splitting atau pemisahan danau Melintang. Danau Melintang dan danau Semayang ini itu akibat dari akibat dari proses sedimentasi fluvial yang menyerupai mekanisme delta. Kami belum sampai ke bagaimana delta mekanismenya, tapi paling tidak secara visual ini sudah terlihat. Ini danau Melintang dan tes. Nah, ini danau Melintang, ini danau Semayang, seperti itu. Oke. Nah, ini ternyata pola deltanya seperti itu. Jadi di sini ada avulsion sebenarnya, tapi kami sudah punya sampel di sini, tapi belum kami lakukan kajian. Nggak tahu akan kami lakukan atau tidak, seperti itu. Oke. Kemudian itu proses ketiga. Jadi sehingga oleh kami, untuk rekan-rekan sekalian yang hadir di semat siang ini, adalah kami membangun model tektonostratnya. Itu seperti model yang rencana kami contoh yang akan kami tuju, tapi sementara ini kami buat visualnya agar mempermudah memahaminya. Itu ternyata ada 4 dari geological time scale-nya, itu ada 4 proses seperti itu. Jadi yang pertama adalah pada saat Miosen tengah sampai akhir. Jadi ini Miosen tengah sampai akhir. Jadi ini tektonik inversinya. Oke, tektonik inversi berupa deformasi kompresi. Kemudian akhirnya berikutnya adalah ada tektonik uplift-nya. Kemudian inisiasi dan perkembangan antiklinorium Samarindanya. Sehingga yang ini antiklinorium Samarinda, sehingga di balik biasa ada tinggian, ada rendahan dan sebagainya. Jadi di antiklinorium, kemudian berikutnya di sebelah bagian sisi lainnya itu adalah depresi sinklinalnya mulai terbentuk dan juga mulai membentuk penunjaman, seperti itu. Kemudian yang kedua pada saat Pliosen, jadi Sungai Mahakam mulai terkunci, jadi mulai deadlock ketika uplift-nya atau ketika Samarinda antiklinorium mulai terbentuk karena menjadi morphological barrier. Kemudian akumulasi air di depresi mulai terbentuk. Jadi di sini pada saat sebelumnya dia mengalir, terus kemudian karena sudah terbentuk Samarinda antiklinorium terkunci, tapi tetap bisa mengalir, hanya saja banyak terjadi backwash sehingga terakumulasi di depresi, di daerah depresi sini mulai terbentuk, sehingga ada backwash efeknya yang menjadi syarat dari pembentukan danau tersebut. Kemudian yang ketiga early sampai middle quarter itu pembentukan danau Jempang. Ini dari simulasi hidrolika tadi. Kemudian pembentukan danau Jempang dengan pola oxbolet karena di sini ada turbulence dan sebagainya. Kemudian morfografi sungai di
morfografi sungai di Mahakam Sentral masih didominasi dengan meandering stream. Kemudian yang terakhir, yang late quarter ini, jadi ini adalah pembentukan danau melintang dan danau semayang seperti itu, atau mengalami pemisahan seperti itu. Jadi pemisahannya danau Jempang dan danau Semayang itu juga simultan sebagai danau dataran banjir. Kalau di simulasi hidrolika tadi sebenarnya itu modelnya kalau secara geoscience itu ini sebenarnya bagian dari floodplain seperti itu. Bahkan juga ada yang membentuk sebagai crevasse play seperti itu. Jadi simultan sebagai jadi danau Semayang dan Melintang ini yang awalnya masih kesatuan itu simultan menjadi membentuk crevasse play seperti itu. Kemudian yang menarik itu adalah ada infilling sedimen dari inletnya, dari inlet Enggelam dan Kahala seperti itu. Jadi dari inlet ini jadi yang membentuk danau Semayang dan danau Melintang ini sementara ini tidak hanya peran dari Sungai Mahakam seperti itu, tetapi ada peran juga dari inlet yang membentuk infilling sedimennya dari inlet tersebut. Kemudian terjadi pemisahan dan pemekaran kedua danau tersebut. Jadi yang ini dan yang ini seperti itu. Itu melalui progradasi endapan yang menyerupai mekanisme delta. Sementara ini kami tidak berani mengenai retrograding atau prograding mengenai delta mekanisme, tapi sementara ini visualisasinya membentuk atau menyerupai mekanisme delta. Seperti itu rekan-rekan. Ini adalah output dan saya beberapa yang kami sampaikan tadi juga sudah kami wujudkan dalam beberapa artikel ilmiah seperti itu, dan juga ini pada saat pengamatan di lapangan, saya ke lapangan menggunakan surat sakti ini dari zamannya Pak Asep dulu, Pak Asep, kemudian Pak Mirzam, sekarang Pak Alvin. Udah lama ternyata saya sekolah. Jadi kemudian dengan surat sakti tersebut ternyata kami bisa ketemu dengan kepala dinas, bahkan kemarin juga Wadek 2 juga turut hadir, dan juga Pak Dr. Edi kepala prodi TAT sebelum pergantian dengan Pak Ferry seperti itu. Beliau Pak Edi juga ikut untuk kaitannya dengan Stali 3 Uang, kata Pak Edi katanya untuk Kerma juga seperti itu. Jadi sebelum beliau bukan lengser ya, sebelum beliau beralih dengan Pak Ferry, beliau coba buat legacy seperti itu. Demikian rekan-rekan, dan saatnya pas Mas ya, kalau 2 menit lagi ada? Boleh ya boleh dong, kan kita mau jalan-jalan ya nggak? Ya, tes. Coba kita tes dulu nih. Kelihatan nggak? Cuman suaranya masuk nggak ya Bu? Masuk Bu ya? Ganti kali. Nggak ada Mas di sini. Nggak aneh juga ini. Suara sound ada Bu? Ujung kanan, ini Mor. Ya, sekarang waktunya kita jalan-jalan teman-teman. Mana ini? Ini kayaknya Bu, sound. Nah, ini belum di share screen dari tadi. Udah ada. Sound. Sebelah kanan. Oke. Oke, siap. Tapi tadi udah share screen belum ya? Udah ya? Oke, siap. Sudah Bu ya? Yang di situ, di Zoom Bu. Oke, siap. Ya. Oh ya, Mas. Siap. Ini teman-teman. Jadi ini danau Semayangnya. Jadi moda transportasi yang diberikan ini perahu. Ini desa-desa atau permukiman di tengah danau ya. Di sana juga ada
untuk pesut mahakamnya. Gitu. Jadi secara ekologi juga sensitif terhadap pesut mahakam seperti itu. Karena kalau di Sungai Mahakam sudah agak teracuni oleh tongkang-tongkang yang lewat, jadi baby pesut mahakam itu terganggu seperti itu. Jadi mereka memilih di daerah-daerah yang tenang di Danau Mahakam. Nah ini pemukiman terapung. Jadi ini bukan di tepi danau, tapi ini di tengah danau. Jembatan untuk menghubungkan antar perut. Jadi kondisi danau ini cukup meluas sekali. Dari tengah ke tepi itu akan waktu ya ini kalau dari ekologi, dari antropologinya, karena ada dua suku sebenarnya, suku Kutai dan juga ini dengan suku Dayak, dan telinganya panjang-panjang dan sebagainya itu. Ya ini kalau kondisi kering seperti itu. Ya demikian rekan-rekan terkait dengan bagaimana Danau Mahakam dan sebagainya. Terus kita sudah jalan-jalan, dan selanjutnya mungkin sebelum itu saya kembalikan dulu ke Mas Sidik selaku moderator. Enggak, Mas? Oke, baik, terima kasih atas pemaparan dari Mas Stefanus. Boleh tepuk tangan dulu dari pemaparannya sangat komprehensif dan juga lengkap dari terkait geologi Danau Mahakam. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Dimulai mungkin dari partisipan online bisa menulis pertanyaannya di kolom chat ataupun raise hand, ataupun untuk di offline bisa. Ini yang nanya dari kemarin dulu. Mungkin dari pertama ada pertanyaan dari Pak Priyo Haryanto di chat Zoom. Ini bacakan ya, Mas. Ya, siap, enggak, Pak. Paparan yang luar biasa dari Mas Step. Terima kasih atas sharing ilmu ini. Ada beberapa pertanyaan untuk menambah pengetahuan kami. Pertama, apa keyakinan Anda bahwa ketika danau itu produk fluviotektonik bukan yang lain, misalnya tektonik plate? Kemudian yang kedua, mengingat Danau Mahakam ini terbentuk oleh produk fluviotektonik, secara histori, apakah tiga danau itu kemudian sama karena ketiganya dibatasi oleh struktur seperti penampang yang dipaparkan? Kemudian yang ketiga, secara spesifik apa yang membedakan ketiganya? Kimiawikah, bentuk danau, morfometri, sehingga orang wisatawan tiba atau sampai di lokasi sudah tahu dengan danau-danau yang di Danau Mahakam seperti Danau Jempang, Melintang, dan Semayang. Kemudian yang keempat, dari keyakinan tersebut ketiga danau dipengaruhi tektonik, danau mana yang paling aktif? Dan yang terakhir, yang kelima, kalau dijadikan andalan supply atau cadangan air, danau mana yang bisa diandalkan supply ke IKN, mengingat kontrol struktur, litologi, dan faktor lain. Sukses, Mas Tep. Siap, oke. Mungkin kepada Mas Tep untuk jawabnya di. Ya, baik. Ya, baik, terima kasih Mas Priyo. Jadi ini senior saya. Jadi pertama adalah karena pertanyaannya cukup detail sekali. Jadi bukan terima kasih atas pertanyaannya, tapi terima kasih atas perhatiannya. Karena dengan bertanya sedetil ini kan beliau turut-turut menikmati apa yang kita sajikan tadi. Meskipun bukan nasi goreng, tapi yang kami sajikan tadi adalah tentang Danau Mahakam seperti itu. Jadi yang pertama terkait dengan apa ketiga danau tersebut. Oke, ya Pak. Jadi bukan tektonik, karena tektoniknya tidak secara langsung membentuk produk. Jadi bukan akibat dari rainfall seperti Danau Poso atau Danau Matano di Sulawesi, bukan juga seperti danau vulkanik seperti itu, tapi bukan awalnya.
peran utamanya itu adalah fluvial seperti itu. Jadi karena aktivitas atau dinamika dari sungainya tersebut seperti itu, jadi akibat dari fluvial activity seperti itu. Akan tetapi tektoniknya di sini adalah yang mengencourage menjadi wadah tersebut seperti itu. Jadi menjadi wadah tadi dari Moss and Chamber Satyana itu membentuk wadah basinal seperti itu, simplin basinal, terus kemudian perilaku aliran tersebutlah yang membentuk atau membuat akumulasi airnya ada di situ seperti itu. Jadi pertama yang paling berperan itu menurut kami adalah perilaku alirannya seperti itu. Terus kemudian yang kedua itu adalah tektonik turut mengencourage, terutama adalah membentuk wadahnya seperti itu. Jadi bukan pure tektonik karena ini bukan aktivitas tektonik secara langsung yang branch fault dan sebagainya seperti itu. Kemudian berikutnya yang kedua, mengingat Danau Mahakam ini terbentuk oleh produk fluviotektonik. Secara histori apakah ketiga danau itu umurnya sama? Oke Pak, ini saya untung saya bawa contekan Pak. Jadi sebenarnya materi saya sudah selesai di slide ke-5 atau ke-6 tadi di atas. Ini saja saya menampilkan ini untuk contekan. Jadi kalau dari umur itu yang berbeda dari umurnya itu adalah Danau Jempang Pak. Jadi Danau Jempang ini dari isotopnya. Jadi ini Danau Jempang di sini, isotop depletion ya. Ini Danau Jempang di sini, kemudian Danau Semayang DS, ini DJ, kemudian DS dan DM itu di sini seperti itu. Jadi Danau Jempang dan Danau Semayang Melintang itu yang beda. Tapi kalau Semayang dan Melintang itu dari isotopnya itu masih umurnya masih berdekatan seperti itu. Begitu Pak. Jadi memang kalau pertanyaannya itu berarti berbeda. Nomor 2 itu dari segi umur itu yang berbeda adalah Danau Jempang dengan Danau Melintang dan Semayang seperti itu. Jadi ada perbedaan umur di dua umur tersebut seperti itu. Kemudian karena ketiganya dibatasi oleh struktur seperti penampang yang sudah. Oh ya betul. Jadi dibatasi oleh struktur. Jadi memang kalau terbentuknya wadahnya itu dalam satu fase itu dari sejak inversi itu di Eosen seperti itu, mulai Pleistocene seperti itu. Hanya saja ketiganya itu ternyata Danau Jempang dulu, kemudian Danau Semayang dan Melintang ini terbentuknya bersamaan. Kalau dari segi mana tadi? Ya, ini. Ya, ini. Jadi pada saat di yang ini, jadi Jempang dulu, kemudian Semayang Melintang bersamaan, kemudian ini Melintang dan Semayang ini terpisahnya bukan dari pengaruh dari sungai Mahakam, tapi pengaruh dari inlet yang mekanisme deltanya. Seperti itu Pak Mas Priyo. Kemudian yang ketiga, secara spesifik kimia untuk membedakan ketiganya kimiawi untuk danau morfometri, sehingga orang wisatawan tiba sampai di lokasi sudah tahu ini Danau Jempang, Melintang, dan Semayang. Oh ya Pak, baik. Terima kasih Pak Sprio. Jadi secara spesifik membedakan ketiganya itu pasti yang pertama kalau untuk wisatawan paling mudah adalah posisinya seperti itu. Kemudian tadi dari video juga tercermin karakternya juga nggak tahu ini apakah kebetulan atau tidak. Jadi memang Semayang dan Melintang ini secara antropologinya dia di dalam satu budaya seperti itu, budaya apa ini namanya, budaya Kute. Kalau orang zaman dulu kan ras itu dibatasi, batas ras itu kan dibatasi oleh sungai dan sebagainya seperti itu. Jadi Danau Melintang dan Semayang itu secara antropologinya di karakternya juga beda, budayanya, terus cara menangkap ikan dan sebagainya beda. Jadi kalau wisatawan datang sana itu kerasa bedanya. Dan Danau Jempang ini adalah dari teman-teman di suku Dayak seperti itu. Jadi danau Jempang sendiri di sini, kemudian Danau Melintang dan Semayang ini historinya sama dan sebagainya. Jadi mereka terpisahkan dari ini.
Kemudian kalau dari kimia air ini tidak ada perbedaan, tapi kami tidak menemukan polanya, Pak. Dalam arti hubungannya kami belum sampai di sana. Kemudian kalau terkait morfometrinya tadi, di morfometri danau itu pendangkalannya memang intens, atau terutama dasar sungai ya, dasar sungai di Melintang dan Semayang itu morfologi dasar sungainya bifurkasinya tinggi, sedangkan di Jepang tidak seperti itu. Itu mungkin pengaruh juga yang membedakan keduanya dari sisi morfometri. Berikutnya keempat, dengan ketiga danau dipengaruhi tektonik. Dengan keyakinan tersebut, ketiga danau dipengaruhi tektonik, danau mana yang paling aktif? Oke, baik. Danau yang paling aktif, kalau pertanyaannya danau yang paling aktif bagi kami adalah Melintang dan Semayang, Pak Priyo, seperti itu. Tapi keaktifannya itu bukan dipengaruhi tektonik, tapi dipengaruhi oleh infilling sedimen dan sebagainya, yang tadi ternyata inlet di Danau Melintang dan Semayang itu ternyata proses terjadinya intens seperti itu. Kemudian kalau yang akan dijadikan andalan suplai atau cadangan dari danau, mana yang bisa diandalkan suplai? Oh itu baik, dari segi water balance kami belum menyampaikan hasilnya, tapi sudah selesai. Itu adalah di Danau Jempang, Pak. Jadi Danau Jempang ini dari segi morfometri wadahnya itu memang relatif lebih stabil. Terus kemudian dari fluktuasi airnya juga lebih stabil. Itu kami ukur dari 30 tahun, dari 1990. Itulah yang menjadi case kami untuk melakukan prediksi nantinya ke depannya seperti itu. Itu adalah di Danau Jempang. Bukan karena posisinya lebih dekat dengan IKN, tapi lebih kepada kalau untuk andalannya, karena nanti ada debit andalan dan sebagainya. Bagi teman-teman sipil itu yang lebih pantas itu adalah Danau Jempang, karena kalau di Danau Melintang dan Semayang itu fluktuasi airnya cukup ekstrim seperti itu. Itu juga kaitannya sebenarnya dengan materialnya. Saya belum banyak membahas materialnya karena di Danau Melintang dan Semayang itu ternyata peatland. Jadi ketika musim hujan airnya naik tinggi. Ketika musim kemarau, karena peatland itu dasarnya adalah impermeable dan kaya akan gambut seperti itu. Ketika musim kemarau, dia menyusut atau air yang di permukaannya itu menguap semua. Jadi bahkan sampai kering, dan di sekitar Semayang dan Melintang itu banyak terjadi peatland fire dan sebagainya. Makanya ada kakak tingkatnya di sini kemarin sempat hubungi saya, Pak Malik Ahrim itu, yang Malik Ar-Rahim itu yang aktif dengan JK untuk peatland. Beliau coba mendiskusikan itu dengan saya seperti itu. Mungkin demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Priyo. Enggak, Mas Sidik. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Mas Stefanus. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan dari yang di online, mungkin moderator kasih kesempatan untuk partisipan offline untuk bertanya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dan juga menyampaikan pertanyaan. Ya, boleh San. Siap. Mbak, siapa ini namanya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sidik, perkenalkan nama saya Josephine Puspitasar di Institut Teknologi Bandung. Izin bertanya, Mas, kalau untuk turbulensi yang sebelumnya itu apakah dipengaruhi teknologi atau? Oh, yang ini ya? Ya, siap. Oke. Ya, langsung aja ya. Ya, terima kasih Mbak Josephine seperti itu. Jadi itu sempat kami itu kok dia nggak loss seperti itu. Jadi memang ini sebagai sikunya ternyata Danau Jempang gitu. Jadi mana tadi? Nah ini, jadi ada deadlocknya di sini. Jadi kelihatan ya di sini. Oh ya, kelihatan ya di sini. Oke, jadi ini ada deadlock di sini. Kemudian turbulensinya ini karena ini adalah batas batas barrier Mbak Josephine seperti itu. Di sini sudah tinggian, dia
dia mengalir ke sini, kemudian sebenarnya bisa juga ke sini seperti itu, tetapi kenapa dia ke arah sana? Ini kita lihat, ini merah-merah, ini kan merah-merah maksudnya ini apa ini? Tinggian, betul. Kenapa dia tidak ke sini seperti itu? Ke pertanyaan Prof. Syahril tempo lalu, kenapa kok dia tidak ke barat daya seperti itu? Dia relatif ke arah mana ini namanya? Timur laut seperti itu. Ternyata selain survei saat ini itu ternyata bawah morfologi dasarnya itu juga ternyata miringnya ke arah sana. Jadi ada plunging tes ada tes ada plunging ke arah timur laut seperti itu. Pertanyaannya turbulensinya itu dia apa namanya mengalami atau perilaku aliran untuk mencari daerah-daerah untuk ke arah mana ini dia akan mengalir seperti itu. Mungkin demikian Mbak Josephine. Siap. Terima kasih Mbak. Terima kasih ya. Jadi, atas kesempatannya Mas Sidik. Perkenalkan saya Laila dari mahasiswa teknik geologi Magister Institut Teknologi Bandung. Mau tanya Mas, sebenarnya mau konfirmasi. Tadi kan sebenarnya danau Melintang. Melintang Ya, Melintang. Melintang dan Melintang itu kan sebenarnya dari satu kesatuan ya, secara morfologi dan segala macamnya. Tadi dijelaskan yang memisahkan adalah adanya arus sedimen ya, Oh ya, dari betul. barat daya kalau nggak salah. Nah, sebenarnya kan tadi di awal juga sudah dijelasin kalau secara regional ini terbagi dari area yang upstream, middle, dan downstream ya. Betul Pak. Apakah sedimen yang membatasi kedua danau ini dari sumber yang sama dari danau Jepang itu sendiri? Kalau memang iya, kenapa beda ya? Maksudnya kan kalau searah aliran itu harusnya dia melebar ke timur laut ya, kalau secara arus sedimennya. Tapi kenapa arah yang membedakan arus sedimen ini dia dari arah yang berbeda gitu? Oke. Kalau memang sumber yang sama, semoga menurut. Siap. Ini Mas ya, punten. Yes. Jadi ini yang Mas, punten. Jadi kenapa dia tidak ke gimana Mas ini? Tidak ke. Iya, harusnya kan tadi dari barat. Ya, betul. Ya. Kalau dilihat dari citra bumi saja berbeda tuh sedimen. Oke. Isi. Ya, jadi menjawabnya dengan ya Mas. Jadi itu apa ya? Bukan proses yang berbeda, tapi turunan. Sebentar. Ini mungkin Mas ya. Ini mungkin Mas ya. Ya. Jadi ini pertamanya memang dia arah larinya ke sini seperti itu. Maksud kami ini itu dia pemisahannya. Jadi pertama ini jadi satu kesatuan Danau Melintang dan Semayang seperti itu. Yang saat ini menjadi terbelah atau terpisah menjadi dua itu ternyata Sungai Mahakam tidak terlalu signifikan membuat pemisahan tersebut. Jadi Sungai Mahakam itu hanya mensuplai air ketika debit tinggi atau debit andalannya tinggi. Ini dianggap sebagai floodplain-nya. Oke. Ya, jadi ini jadi aliran ke sini. Jadi alirannya mengarah ke tenggara seperti itu, kemudian Danau Jepang. Nah, kedua danau ini peran dari Sungai Mahakam itu sebagai floodplain atau dataran banjirnya, bahkan juga ada proses-proses yang crevasse play crevasse play itu yang menembus dindingnya. Jadi levee dinding-dindingnya itu ditembus sehingga terjadi akumulasi air di sini seperti itu. Nah, berikutnya ini kedua inlet ini yang bekerja untuk membentuk Danau Semayang dan Melintang atau yang memisahkan danau ini menjadi dua danau seperti itu. Gitu Mas. Jadi memang arah alirannya dari barat daya, kemudian terjadi di sini dan di sini penumpukan air atau akumulasi air, kemudian di sini menjadi satu danau, tapi ternyata inletnya itu ini membentuk memisahkan menjadi
dua danau ketika surut seperti itu. Jadi infilling sedimennya itu membentuk memisahkan ketika musim kemarau ini ternyata terpisah dua danau seperti itu. Nah ini, jadi ketika musim kemarau dan sebagainya, oh ini terpisah ini karena ada suplai material yang di sini lebih besar, kemudian berikutnya di suplai material di sini lebih besar, terus kemudian membentuk apa ini namanya levee seperti itu, levee di sini seperti itu, dan sehingga menyerupai seperti apa ini namanya, kayak kalau di delta modern ini, delta besarnya ini seperti modern interdistributarinya. Nah, yang ini dengan yang ini Mas seperti itu. Jadi ada supply ini, jadi ini dia membentuk interdistributari sendiri seperti itu. Mungkin gitu Mas, siapa tadi namanya? Mas Reza ya. Nuhun Mas Reza? Enggak. Mangga bebas. Oh, oke. Siap. Siap, Bu. Menutup atau membagi dua danau ini. Jadi kalau di yang sintesa geologinya di blok diagram blok tadi boleh nah, ini ya Bu ya. Sebenarnya apa sih yang mempengaruhi sedimentasinya bisa intensif di pemasangannya, basementnya? Ya betul Bu. Padahal ada daerah tinggi juga yang daerah antiquinnya. Oke. Sedimen darat ya. Ya, sedimen darat delta itu. Ya, itu antiquin kan juga daerah tinggian, dan saya penasaran apakah karena pengaruh daerah yang lemah gitu karena tektonik atau bagaimana, kenapa tidak ada sedimen yang mengendap di danau pertama, di danau yang terbesar, Danau Jampang ya. Danau Jempang. Danau Jempang itu, jadi tidak ada sedimennya dari formasi antiquin. Gitu. Oke. Apa hanya nasib di yang basementnya gitu. Ya, oke Bu, siap. Mana Bu? Bentar. Ini coba dari stratigrafi ini. Resistensi dari litologinya. Oke, ya. Ya Bu, jadi karena kalau di mana ini namanya, di bagian jadi siapa ini namanya, si antiklinnya itu karena dia membentuk folded ridge apa ini tinggian seperti itu, jadi dia terekspos. Dan berikutnya kan memang yang kuning, material-material yang kuning ini kan relatif lebih muda seperti itu, sehingga kalau di apa ini namanya di endapan danaunya dia sebenarnya bukan masuk ya, berada di bawah atau di lebih di bawah dari ini Bu. Ini mungkin dari blok diagram yang kedua seperti ini. Jadi dia hadirnya di bagian bawah apa di bawah endapan-endapan yang kuning atau sedimen daratnya itu seperti itu Bu. Gitu sih Bu. Siap. Dari sini mungkin. Jadi misalnya ini, ketika ada ya ini. Nah. Okay. Ya sedimentasi di sini kan? Ya betul. Ini intensif dari tinggian ini. Betul. Kenapa tidak ada sedimen dari antiklim sini? Ya. Oke. Itu padahal ini basement gitu. Ya siap. Oke. Ya terima kasih Bu. Jadi arah alirannya jadi sebenarnya ada sungai-sungai yang mengalir ke arah sana, ke arah danau ini sebagai inlet, tapi dia tidak materialnya tidak sesignifikan dari ini. Kenapa dia dari ini? Memang betul Bu. Nah ini terus kemudian secara gravitasinya juga lebih apa ini ya, lebih luas, sedangkan yang di folded ridge-nya ini ada juga aliran-aliran sungai, tapi dia hanya mungkin bukan musiman, dan juga kesinambungannya dia tidak panjang seperti itu, karena dia hanya di punggungan ini seperti itu. Mungkin gitu sih Bu. Ternyata pertanyaannya ke arah sana. Oke, baik Bu. Seperti itu saya pikir dari stratigrafi. Seperti itu Bu. Siap.
Iya betul, supply-nya banyak sama mungkin apa ini namanya? Slope-nya, betul. Slope-nya ini panjang, kalau di mana namanya di folded ridge itu kan pendek dia. Memang agak lebih tegak tapi dia lebih 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 pendek, sedangkan yang kalau dari hulunya atau dari basementnya itu dia panjang dan apa namanya? sinambungannya sinambungannya lurus seperti itu. Jadi lebih luas pelamparan itu. Siap. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Mas Stefanus. Siap. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan online ya dari Pak Indra Bramantia. Saya ingin jawabkan pertanyaan yang menyebutkan pertanyaannya. Siap. Yaitu ada 3 danau di Hulu Mahakam, Danau Jempang, Semayang, dan Melitang. Merupakan produk pluviotektonik. Apakah proses geologinya bersamaan atau ada gaya yang mempengaruhi seperti pasang surut Mahakam, dan ada Danau Siran yang di utara jauh dari danau ini yang juga periodenya yang sama? Mungkin bisa dijawab, Stefan. Oh, ya, terima kasih, Mas. Siapa ini? Mas Indra Bramantia. Ya, terima kasih, Mas Bram. Oke, pertanyaannya kalau sampai ke Danau Siran ya. Kayaknya Danau Siran itu sebenarnya juga bagian, nggak tahu ya, saya mungkin bagian dari Danau Kaskade kayaknya. Jadi kalau government di sana nyebutnya Danau Kaskade Mahakam atau Danau Mahakam itu. Terus kemudian di antara Danau Kaskade itu ada berapa? Mungkin 19 danau-danau kecil seperti itu. Terus kemudian tapi yang di antaranya juga ada 3 danau ini seperti itu. Kalau Danau Siran saya tidak sampai detail, tapi lebih kepada sepertinya lebih kepada fluvial, karena apa ya, dia bekas atau jejak-jejak purba yang mengalami abandoned channel seperti itu atau oxbow lake seperti itu. Karena kalau dari ya, sebenarnya ini juga banyak di sekitar-sekitar ini seperti itu. Nah, sekitar-sekitar ini dan ini juga, tapi ini bagi bagi kami itu adalah danau-danau yang contoh di sini juga seperti itu juga ada danau. Jadi total sebenarnya ada 19 danau seperti itu. Danau Kaskade Mahakam ini sebenarnya ada 19 danau, tapi yang kami bahas ini adalah 3 danau Mahakam karena yang giant, yang menurut kami itu adalah yang apa namanya, yang primary-nya seperti itu. Kemudian berikutnya danau-danau lain termasuk Danau Siran dan sebagainya itu adalah lebih ke apa namanya, perilaku atau dinamika sungai Mahakamnya seperti itu. Jadi Oxbow Lake dan Abandoned Channel dan sebagainya seperti itu. Mungkin demikian Mas Indra Bramantia. Mungkin ini Mas Bram ya. Iya, iya. Oke, Mas. Terima kasih. Ya, nuhun Mas Bram. Ya. Mangga. Ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan Pak Budi Setiawan yang berada di online. Saya izin jawabkan kembali, mengucapkan pertanyaan kembali, yaitu terima kasih atas pemaparannya Pak. Izin memperkenalkan diri, Muhammad Budi Setiawan, Teknokultur. Izin bertanya, bagaimana kearifan lokal masyarakat Dayak dan Kutai dalam memaknai dan menjaga ekosistem ketiga danau tersebut? Apakah terdapat praktik budaya atau ritual tertentu yang berkaitan dengan siklus air, perikanan, atau konservasi danau sehingga dapat diintegrasikan dengan teknologi modern untuk menciptakan model pengelolaan danau yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan? Siap. Terima kasih Pak Budi Setiawan. Jadi kalau dari antropologinya tadi seperti tadi Pak. Jadi yang ini dipisah oleh danau, ini secara culture-nya itu adalah suku-suku Kutai seperti itu. Kemudian yang di sini adalah suku
Untuk peserta online mohon ditunggu sebentar. Iya. Sedang ada. Oke, mohon ditunggu sebentar. Bapak sambil nunggu ya. Ya. Ini coba masukin lagi Mas. Zoom-nya ya. Nah, ini Mas. Zoom. Recording in progress. Tes. Kedengaran nggak? Dari situ, Bu. Kedengaran, Pak? Oh, ya. Ya, terima kasih, Pak. Pak Budi Setiawan. Jadi pertanyaannya tadi apa, Mas Sidik? Bagaimana kearifan lokal? Oh, bagaimana kearifan lokal, betul Pak. Jadi budaya terkait dengan ke antara Dayak dan Kutai. Kutai itu lebih terbuka terkait dengan kemajuan teknologi, terutama dengan bukan perkembangan, tapi dengan penangkapan ikan. Jadi terus kemudian kalau teman-teman yang dari suku Dayak itu lebih mempertahankan bukan kultur, mempertahankan konvensional seperti itu. Jadi mereka contoh sederhananya adalah di Danau Jempang itu sampai saat ini produksi ikannya masih stabil dibanding dengan danau yang di Danau Jempang dan di Danau Melintang dan Semayang, karena Danau Melintang dan Semayang itu sudah menggunakan alat-alat modern yang ternyata itu pada saat itu jumlah produksinya tinggi tapi tidak berlangsung, atau biasanya dari penembakan dan apalagi biasanya waktu jadi teman-teman yang di suku-suku Kutai itu di satu sisi dia lebih terbuka terkait dengan teknologi, dan yang di suku Dayak itu lebih mencoba untuk mempertahankan konvensionalnya. Tapi ternyata tren kalau dari laporan pemerintah itu tren di Danau Jempang itu stabil terkait dengan perikanan, tapi di Danau Jempang, Melintang dan Semayang yang dihuni oleh teman-teman dari suku Kutai itu ternyata ada decline, karena ternyata termasuk ikan-ikan kecil atau ikan-ikan yang dirasa memiliki pertumbuhan bisa berkembang biak lebih banyak, ternyata itu sampai sekarang itunya perikanannya berkurang. Seperti itu Pak siapa tadi? Pak Budi Setiawan, seperti itu. Jadi begitu Pak, secara kultural perbedaannya. Dan juga apalagi ya, biasa selain perikanan juga hewan-hewan di sekitar itu lebih sustainable-nya di Danau Jempang, karena mereka di teman-teman Dayak itu tidak atau anti terhadap jebakan-jebakan seperti itu, tapi mereka lebih mempertahankan konvensional seperti berburu dan sebagainya. Sedangkan di teman-teman di suku Kutai ini, jadi mohon maaf kalau ternyata responnya apakah merendahkan dari salah satu suku, tapi ini hanya merespon pertanyaan seperti itu dari yang kami cermati di lapangan, seperti itu Pak. Demikian Pak Budi Setiawan. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Mas Stefanus. Semoga menjawab dari pertanyaan Pak Budi Setiawan. Mungkin di online tidak ada pertanyaan kembali hingga saat ini. Mungkin dari partisipan offline apakah ini?
Makasih. Siap. Oke. Ya, Ya, terima kasih Pak Erwin. dari saya mungkin Pak Stef Siap. ini soal pengalaman saja. Siap. Baik, Pak. Kami juga bareng hari ini. Jadi untuk mengatasi tantangan dan pengalaman dari Pak Stef sendiri, dan serta bagaimana untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengembangan model geologi. Sampaikan tadi. Ya. Nah, saya lihat ada beberapa model awal Ya, betul. yang untuk mengurangi ketidakpastian itu nah, Ya, baik. Siap. saja. Siap. Ya. Baik. Terima kasih Pak Erwin. Jadi pertama memang secara aktual saya juga sering buntu, Pak. Kadang apa yang kami pikirkan, apa yang kami kerjakan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kami gambar, itu ternyata tidak sesuai, atau apa yang kami wiji ternyata tidak sesuai dengan apa namanya arah kami seperti itu. Tetapi intinya untuk menjawab itu saya bukan memperbanyak, tapi saya meningkatkan intensitas diskusi dengan rekan-rekan sejawat, termasuk juga terutama sebelum konsultasi ke promotor dan kopromotor, Pak, karena saya perlu diskusi juga dengan rekan sejawat untuk mengumpulkan peluru, karena ketika konsultasi ke promotor kopromotor kan pasti akan ada pertanyaan balik ke saya, dan itu yang jadi amunisi saya sebenarnya. Jadi pada saat diskusi dengan rekan sejawat itu amunisi atau peluru saya untuk berdiskusi ke para promotor dan kopromotor ketika saya bisa merespon apa dari curiosity-nya para promotor dan kopromotor tersebut, akhirnya promotor sudah mulai terbuka, Pak, seperti itu, mulai terbuka untuk diskusi. Kemudian berikutnya adalah previous studies sih, Pak. Jadi kalau mungkin waktu untuk membaca terbatas, tapi saya banyak mengumpulkan model-model dari previous studies. Ada yang sesuai, kadang ada yang tidak sesuai. Terus kemudian sesuainya ternyata akhirnya saya kok tidak sesuai ini dengan saya. Ternyata arahnya ternyata memang beda, Pak. Jadi contohnya ada salah satunya juga dari almarhum Pak Kusuma juga banyak modelnya, tapi ternyata tidak condong saya, beberapa tidak banyak saya gunakan. Ternyata beliau arahnya ternyata lebih ke arah risetnya lebih ke ONG, oil and gas seperti itu, atau lebih ke petroleum system seperti itu. Nah itu, Pak. Jadi memang tidak dipungkiri itu model-model dan ketidakpastian apa yang kita kerjakan itu. Terus bagaimana menjembataninya, saya pertama ya tadi, Pak, diskusi dengan rekan sejawat. Salah satunya seperti ini, mengikuti atau seminar dalam forum-forum seperti ini. Kemudian saya dapat insight, dan juga salah satu berikutnya adalah seminar-seminar kemajuan itu ternyata berdampak positif bagi saya. Karena yang awalnya saya mentok, tapi ternyata pada saat seminar itu saya ternyata dibuka wawasannya. Mungkin nggak tahu nanti kalau pada saat sidang ya, Pak, ya. Mungkin pada saat sidang baru dosen yang bertanya balik ke saya seperti itu. Begitu, Pak. Jadi saya memperbanyak diskusi atau membuka ruang atau meningkatkan intensitas diskusi, dan juga memperkaya dengan previous studies, dan juga model-model previous studies itu juga akhirnya saya kurasi, Pak. Jadi ada yang arahnya sesuai dengan saya, itu yang saya gunakan dan sebagainya. Mungkin demikian, Pak Hervin. Terima kasih, Pak. Atur nuhun. Oke, terima kasih dari Mas Stefanus atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan kembali? Nampaknya belum ada pertanyaan di open ataupun di online. Mungkin sesi sama pada Jumat kali ini akan diselesaikan terlebih dahulu. Sebelum diakhiri, mungkin ada persembahan dari Prodi Teknik Geologi untuk sertifikat untuk pembicara pada hari ini, yaitu dari Stefanus. Mungkin perwakilan dari Bahas. Nggak bisa nyala nih, ya. Bentar, Bu.
Ingatkan untuk partisipan di online untuk mengisi presensi yang telah diberikan. Ada lagi. Terima kasih dari Mbak Asing yang telah memberikan sertifikat dan juga beberapa oleh untuk Mas Stefanus. Coba backdrop smart nih. Pembicara kali ini. Oh. Dengan demikian maka acara semat ini diakhiri. Terima kasih kepada Mas Stefanus yang telah bersedia untuk bicara hari ini. Sukses terus dan lancar terus lah untuk lanjutan ke sidang S3 ini. Amin. Oke, demikian saya Asidik Muhammad Bale sebagai moderator, izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Oke, terima kasih semua. Kita foto bareng dulu depan dan juga untuk partisipan online untuk on cam. Apa, Bu? View-nya dan pesertanya. Oh, berarti ini saya stop. Ya, terima kasih Pak Priyo. Pak Priyo ternyata orang limnologi. Salam buat Pak ini. View-nya sudah belum? Nih. Iya. Iya, Pak. Salam buat Pak Kapusnya, Pak. View-nya gimana? Oh, Pak Hidayat. Maaf, Pak Luki. Pak Hidayat, Pak. Di Oh, Pak Hidayat. Dan Iya. sekarang sama Pak Luki Subehi. Oh, iya. Pak Hidayat itu juga risetnya di itu kan, Pak, di danau kami ya, Pak ya. Persis. Iya, betul. Sama Pak Fahrudin ya, Pak ya. Fahrudin, betul. Fahrudin, betul. Ya, salam buat beliau, Pak. Siap. Ya, oke. Sukses. Atur nuhun, Pak. Sukses Berarti saya ya. diskusi sama Pak Priyo ternyata orang limnologi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Mohon izin. Kalau sudah cukup. Exit full screen. Ya. Mungkin nanti kalau makin banyak yang on-cam nanti nambah. Oke. Iya. Oke, siap. Iya, Bu Astin. Iya, Bu. Mangga, Bu, sama-sama. Oh iya, Bu ya. Siap. Nggih, matur nuwun, Pak Bram. Terima kasih. Mata online kecuali yang gantis boleh keluar. Ya. Selain yang apa, Bu? Selain gantis.